Fakta 1, ramai-ramai artis membuat beragam acara spesial dan podcast Ramadan. Welcome to Login. Podcast Login kembali dengan season kedua, masih bersama Habib Jafar dan Onadio Leonardo. Obrolan dua orang yang memiliki latar belakang sangat berbeda ini masih sama. Bagaimana Habib Jafar berusaha mengenalkan Islam kepada Onat. Saya sebenarnya awalnya adalah untuk cari cuan. Jujur, saya jujur. Karena kan saya mualaf tapi Cina ya. Mucin, ada singkatan mualaf Cina. Kan ada Cindu, Cina Indo. Ini mucin. Cilam. Cina Islam. Awalnya kan, wah cuan nih. Wah, ternyata Bib, sulit Bib nyari cuan di sini. Program ini juga turut mengundang tamu dari latar belakang agama yang berbeda. Oh, ini malaikat. Di mana-mana setahu gue nih malaikat tuh cantik gitu yang lah ini bluwek banget. Oh, gitu. Oh, iya. Warung Ramadan besutan Andre Taulani berisi obrolan-obrolan santai dengan latar belakang warung kaki lima. Di bulan ini kan masuk bulan Ramadan kan. Iya. Emang bikin usaha ini juga selain dagang-dagang ini? Oh iya, bikin usaha. Nanti biasanya kalau sore kolak. Ada kolak, itu kolak. Ada lagu kolak. Di mana tuh? Kolak. Colak dong. Meski Vincent sedang rehat dan fokus pada keluarga pasca kasus perundungan yang menyeret putranya, namun Vindes yang dinahkodai Desta masih konsisten menghadirkan program Ramadan. Tahun ini hadir Sahur nih Ye. Kan lagi susah tidur malam. Oh, amnesia. Anemia, ini anemia Pak. Desta ditemani beberapa komedian diantaranya Indra Jegel dan Mamat Alkatiri. Fakta 2, persaingan dalam berburu takjil dengan warga non-muslim. Ramadan tahun ini media sosial dihebohkan dengan konten soal keseruan umat muslim dan non-muslim berburu takjil hingga muncul fenomena takjil war. Steve Marcel, pendeta dari gereja Tiberias, dalam khotbahnya juga menyinggung soal perburuan takjil dan ditanggapi riuh para jemaat yang hadir. Umat muslim di Bali bahkan harus bersaing dengan turis mancanegara dalam berburu takjil. Viralnya konten video berburu takjil menuai reaksi positif warganet. Momen Ramadan dianggap mempererat persatuan pasca pemilu. Makanan sudah lama menjadi materi diplomasi yang sangat baik bagi masyarakat komunal atau sosial karena melalui makananlah suasana menjadi informal, suasana menjadi cair dan merupakan bagian dari upaya merekatkan kembali hubungan, komunikasi dan koordinasi antar masyarakat. Namun rupanya takjil war ini tak hanya menunjukkan indahnya toleransi, tapi juga pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satu sektor yang menopang perekonomian Indonesia adalah UMKM. Dan kontribusi UMKM pada PDB Indonesia lebih besar dibanding beberapa negara lain. Fakta 3, beragam kejadian unik saat jam sholat tarawih. Salah satu yang istimewa saat Ramadan adalah adanya ibadah sholat tarawih. Bos, macan tutul, bos. Momen unik terekam saat sholat tarawih perdana. Sekelompok jemaah wanita kompak mengenakan mukena motif macan tutul saat sholat di Masjid Asy-Syafi'ah.
Karawang ini berniat membuat konten Ramadan saat tarawih di masjid. Ketika asik berjoget, salah satunya terpeleset dan jatuh. Akibatnya ia mengalami benjol yang cukup besar di keningnya. Ramadan, mohon maaf. Fakta 4, beragam cara untuk membangunkan sahur. Konten Mimi Peri membangunkan sahur kembali meramaikan Ramadan tahun ini. Rupanya Mimi Peri juga menerima pesanan berupa konten membangunkan sahur dengan tambahan nama. Sahur, Cafa, bangun. Sahur, Cafa, sahur. Dalam 3 hari membuat konten, Mimi Peri sudah bisa membeli ponsel baru. Puasa bulan ini, tahun ini aku udah bisa ganti handphone, nambah handphone Pro Max 15. Ini berkat bangunin sahur. Remaja masjid ini kreatif membangunkan sahur dengan menirukan efek suara serial Avatar. Membangunkan sahur dengan kebo giro dilakukan di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Kebo giro sering digunakan saat prosesi temu temanten. Panggilan sahur pun dilakukan dalam bahasa Jawa kromo halus. Nuwun puji dhumateng sagunging para warga masyarakat muslimin lan muslimat. Fakta 5, sejumlah muslim di mancanegara membagikan Ramadan versinya. Kawasan Times Square kembali menjadi lokasi sholat tarawih perdana umat Islam di kota New York. Meski sholat tarawih kali ini digelar di tengah musim dingin, namun sejumlah warga Indonesia tetap antusias. Kala belanja saat puasa rupanya tak hanya terjadi di Indonesia. Keluarga keturunan Arab yang menetap di Amerika Serikat, Furha Family, juga kalap saat berbelanja aneka kudapan khas Arab untuk berbuka.